Langit di atas desa Ciputih malam itu pekat dan lembab, seolah menyimpan sesuatu yang tak ingin diketahui manusia. Rina memandang keluar dari jendela angkot yang membawanya. Jalan tanah berkerikil, pepohonan tinggi menjulang tanpa cahaya lampu jalan, dan sunyi yang menusuk membuat perjalanannya terasa seperti menuju dunia lain. Rina, bidan muda berusia 25 tahun, baru saja diangkat menjadi petugas tetap menggantikan bidan lama, Bu Ningsih, yang menurut laporan resmi meninggal karena serangan jantung. Tapi bisik-bisik warga menyebut kematian itu tak wajar. Mereka bilang, Bu Ningsih ditemukan dengan mata melotot dan tangan mencengkeram sprei, seolah melihat sesuatu yang mengerikan sebelum napas terakhirnya. "Selamat datang, Mbak Rina," ucap Pak Lurah setiba di depan bangunan klinik desa. "Semoga betah di sini ya." Bangunan itu berdiri di antara sawah dan hutan bambu. Dindingnya kusam, cat putihnya mengelupas, dan kaca jendela berembun seperti napas dingin tertahan di dalam. Klinik itu hanya terdiri dari satu ruang bersalin, satu ruang tunggu, dan kamar kecil di belakang. "Saya sendiri di sini?" tanya Rina, agak heran melihat tempat itu begitu sepi. Pak Lurah hanya mengangguk sambil tersenyum canggung. Biasanya warga kalau melahirkan, datangnya tengah malam. Tapi jangan takut, asal jangan buka jendela kalau ada ketukan 3 kali jam 2 malam. Rina menatap Pak Lurah, menunggu penjelasan. Tapi pria tua itu buru-buru pamit. "Angin malam nggak bagus, Mbak, hati-hati ya." Shift malam pertama Rina terasa aneh sejak awal. Jam menunjuk pukul 22.15 saat ia mulai memeriksa peralatan. Semua tampak normal, suhu ruangan, tekanan darah, lampu, alat persalinan. Tapi ada perasaan tidak nyaman yang mengendap di udara, seperti ada yang mengawasi dari sudut ruangan. Pukul 23.47, suara tangisan bayi terdengar samar dari ruang bersalin, padahal jelas tak ada pasien. Rina berlari ke dalam, membuka tirai kasur, mengecek lemari obat. Tak ada siapa-siapa. Tangisan itu berhenti begitu ia menyalakan lampu utama. Ia menenangkan diri. Mungkin hanya suara angin, atau bayangan pikiranku sendiri, batinnya. Ia memaksakan senyum, membuat teh panas di dapur kecil, lalu kembali duduk di kursi tunggu. Pukul 00.26, langkah berat terdengar dari atap klinik. Dentuman pelan tapi pasti, seperti kaki seseorang berjalan perlahan dari ujung ke ujung. Rina mematikan televisi kecil di sudut ruangan untuk memastikan. Langkah itu berhenti, lalu terdengar bunyi seret, seperti sesuatu diseret di atap genteng. Degup jantung Rina kian cepat. Ia menatap langit-langit, tapi tidak ada lubang atau celah. Hanya langit malam gelap yang terpantul dari jendela besar di ruang bersalin. Dan di sanalah ia melihatnya, bayangan putih melintas sekilas. Ia berdiri dengan kaku, matanya enggan berkedip. Tapi saat ia membuka tirai untuk memeriksa, ruangan kembali kosong. Jam menunjukkan pukul 1.59. Rina memutuskan duduk di ruang bersalin, menyalakan semua lampu, dan menunggu waktu berlalu. Ia hampir tertidur ketika mendengar ketukan. Pelan, tapi jelas, di jendela. Pukul 2.33. Rina menoleh ke jam dinding. 3 ketukan. Tepat seperti yang dikatakan Pak Lurah. Tubuhnya membeku. Ia menelan ludah dan berdiri perlahan, langkah kakinya berat seperti tertarik sesuatu dari bawah. Ketukan itu tak terdengar lagi. Hanya suara detak jam dan napasnya yang tertahan. Ia berjalan ke jendela, perlahan membuka tirai putih yang menghalangi pandangan keluar. Dan di sana, sebuah sosok berdiri diam, hanya setengah meter dari jendela. Terbungkus kain kafan kotor dan basah, wajah pucat dengan mata kosong menatap lurus ke arahnya. Mulutnya menganga seperti mencoba berteriak, tapi tak ada suara keluar. Kain kafan itu meneteskan air, membasahi tanah di bawahnya. Rina terlompat mundur. Tirai jatuh menutup kembali jendela, tapi bayangan sosok itu masih terlihat samar dari balik kain. Lampu tiba-tiba padam. Semua ruangan menjadi gelap gulita. "Siapa di sana?" teriak Rina, suaranya pecah oleh rasa takut. Tak ada jawaban.
Tapi langkah kaki kembali terdengar. Kali ini bukan dari atap, tapi dari lantai, dari lorong kecil di belakang, mendekat, dan mendekat. Rina meraih senter kecil dari meja dan menyorot ke arah lorong. Cahaya jatuh pada kain putih yang menyeret di lantai, seolah menutupi sesuatu yang sedang melayang. Lalu terdengar suara, napas berat di belakang telinganya. Rina membalikkan badan. Tapi tidak ada siapa-siapa. Ketika ia kembali menyorotkan senter ke lorong, sosok pocong itu sudah berdiri tepat di ujung ruangan, menghadapnya. Wajahnya menunduk perlahan, lalu kepala itu terangkat, memperlihatkan mata kosong dan senyum retak seperti terpotong. Rina berteriak. Rina tak tidur semalaman. Tubuhnya masih menggigil meski matahari sudah meninggi. Ia duduk di tangga belakang klinik, menatap sawah yang diselimuti kabut pagi. Sinar matahari terasa dingin, seolah cahaya pun enggan menyentuh tempat itu. Ia tak berani menceritakan kejadian tadi malam. Tak ada yang akan percaya. Hanya dirinya sendiri yang tahu bagaimana wajah pocong itu. Mata kosong, bibir sobek, dan suara napas yang terasa seperti berhembus dari liang kubur. Tapi Rina tak bisa kabur. Ini tugas resminya. Surat dinasnya berlaku sebulan penuh. Dan tak ada pengganti dalam waktu dekat. Ia hanya bisa satu, mencari tahu apa yang sebenarnya terjadi di tempat ini. Setelah sarapan seadanya, Rina menuju ruang kecil tempat arsip klinik disimpan. Ruangan itu berdebu dan lembab, lemari-lemari besi sudah berkarat, dan tumpukan map berserakan tak terurus. Ia membuka satu persatu folder catatan kelahiran, kecelakaan, kematian. Lalu ia menemukan sesuatu. Map coklat tua bertuliskan tangan. Sumi, 2021. Isinya tipis, terlalu tipis untuk kasus persalinan. Ia membaca. Nama pasien, Sumi. Status, hamil anak pertama. Tanggal masuk, 13 Maret 2021. Catatan, persalinan normal pendarahan hebat ibu dan bayi tidak tertolong. Ditangani oleh Bidan Ningsih. Tak ada laporan lanjutan. Tak ada tanda tangan keluarga. Tak ada berita duka. Dan yang paling aneh, laporan itu tidak tercatat dalam sistem resmi klinik. Rina membuka laci bawah lemari. Tersembunyi di sana, ia menemukan surat tulisan tangan. Tulisan tergesa dan tinta memudar. Aku tahu ini salah. Tapi aku tak bisa berbuat apa-apa. Mereka suruh aku diam. Bayi itu tak sempat keluar. Sumi mati sambil berteriak, "Selamatkan anakku." Tapi tak ada yang peduli. Aku takut, roh itu belum pergi. Maafkan aku. Rina menarik napas dalam-dalam. Jantungnya berdegup keras. Ia merasa perutnya mual. Sumi, kau masih di sini? Sore harinya, Rina nekat datang ke rumah dukun tua yang tinggal di ujung desa, di pinggir hutan bambu. Warga menyebutnya Mbah Warti, seorang wanita sepuh yang dikenal bisa melihat yang tak terlihat. Rumah Mbah Warti dipenuhi aroma kemenyan dan daun kering. Sang dukun menatap Rina sejenak, lalu mengangguk pelan. Kau yang jaga klinik itu sekarang, ya? Rina mengangguk. Saya lihat dia. Sosok itu. Mbah Warti menghela napas panjang. Sumi belum pergi. Dia meninggal waktu anaknya belum sempat lahir. Tapi yang paling menyakitkan, tak ada yang mendengar teriakannya. Kenapa dia menampakkan diri sekarang? Karena kau adalah pengganti. Arwah dendam tak peduli siapa pelaku. Ia hanya tahu tempat. Ia hanya tahu rasa sakit. Dan setiap kali malam tiba, ia mengulang kematiannya. Lalu, saya harus apa? Kau harus bantu dia bertemu anaknya. Bawa sesuatu yang bisa menghubungkan mereka. Atau, dia akan mengambil pengganti, bayi baru, atau nyawa baru. Malam berikutnya, klinik lebih dingin dari biasanya. Rina mengenakan jaket tebal, tapi hawa ruangan seperti menyerap panas tubuhnya. Ia duduk di ruang bersalin, menyalakan 2 lilin dan meletakkan baju bayi dari klinik sebagai bentuk penghormatan. Jam menunjukkan pukul 1.27. Tiba-tiba pintu depan menggedor sendiri. Rina berdiri,
Tubuhnya gemetar, ia mendekat dengan langkah perlahan. Tapi saat membuka, tak ada siapa-siapa. Ketika ia kembali ke ruang bersalin, ia menemukan sesuatu di atas ranjang pasien. Bekas darah. Tetes-tetes darah segar membentuk jejak ke sudut ruangan, ke arah lemari obat. Rina memegang senter, menyorot ke sana. Lemari itu terbuka sedikit, dan terdengar suara bayi menangis dari dalam. Dengan tangan gemetar, ia membuka lemari, kosong. Tangisan bayi berubah menjadi tawa cekikikan rendah. Bukan suara anak, tapi wanita. Rina menutup telinga. Suara itu mengisi seluruh ruangan, seperti keluar dari dinding. Lampu mulai berkedip, cepat, brutal, hingga akhirnya padam total. Dalam gelap, Rina mendengar langkah mendekat, pelan, lalu suara napas, "Mana anakku?" Seseorang membisikkan itu tepat di telinganya. Rina berbalik, dan melihat pocong itu berdiri. Wajahnya kali ini lebih jelas. Terdapat luka menganga di perutnya, seolah tubuh itu berhenti di tengah proses persalinan. Mulutnya berbisik, tapi tak ada suara. Darah menetes dari bawah kain kafannya. Rina menjerit dan berlari ke ruang tunggu. Mengunci pintu dari dalam, ia memeluk lutut, menggigil, ia tak tahu harus berbuat apa. Namun tiba-tiba, dari balik jendela, ketukan 3 kali kembali terdengar. Perlahan, ia melihat bayangan sosok putih itu menempel di kaca. Kepalanya menunduk, lalu terangkat cepat dengan mata membelalak ke arah Rina. Pocong itu tersenyum, retak, penuh darah. Hari ketiga Rina di klinik itu terasa seperti menunggu ajal. Mata hitamnya membengkak karena kurang tidur, dan tangannya gemetar saat menyentuh alat medis. Ia tak makan sejak pagi. Mual dan rasa takut mencampur di perutnya seperti racun yang terus menetes setiap detik. Ia duduk di ruang bersalin yang kini tak pernah ditinggalkan lampu. 3 lilin ia nyalakan di sudut ruangan, diletakkan bersama sepotong kain bayi dan 1 boneka kecil yang ia temukan dalam kotak usang milik klinik. Semacam sesajen untuk menenangkan arwah yang tersesat. Malam ini, Rina tahu, adalah shift terakhirnya. Entah ia bisa pulang hidup-hidup atau tidak, tapi ia merasa waktunya hampir habis. Ketukan pocong, bisikan, dan tangisan bayi kini muncul bahkan sebelum tengah malam. Dan tubuhnya kian lemah, seolah setiap malam roh itu menyerap nyawanya perlahan. Tepat pukul 10 malam, klinik sepi. Namun pukul 10.43, terdengar suara langkah cepat mendekat. Pintu dibuka paksa. Seorang pria muda masuk tergopoh-gopoh sambil menggendong istrinya yang tengah hamil besar dan mengerang kesakitan. "Mbak, tolong, istri saya. Air ketubannya sudah pecah." Rina terdiam sejenak. Ini pertama kalinya pasien datang sejak ia bertugas. Dan kenapa malam ini? Ia mempersilakan mereka masuk ke ruang bersalin, lalu menyiapkan alat seadanya. Wajah ibu itu pucat, napasnya ngos-ngosan, darah sudah merembes di celana. Ini jelas gawat. Tapi tak ada yang bisa membantu. Sinyal HP nihil, listrik sempat menyala, namun berkedip-kedip seolah menahan napas. "Tenang ya, Bu. Tarik napas dalam, saya bantu sekuat saya." Proses persalinan berlangsung cepat tapi kacau. Saat kontraksi mencapai puncak, lampu padam total. Senter Rina jatuh dan pecah. Satu-satunya cahaya hanya dari lilin di sudut ruangan. Jeritan ibu itu menggema, bercampur dengan tangisan. Tangisan bayi? Tapi bayi belum lahir. Rina mengangkat wajah, menatap ke arah suara itu. Sosok pocong berdiri di belakang tempat tidur, wajahnya tertunduk, rambut panjang keluar dari ikatan kain kafan. Tangannya mengarah ke perut ibu yang mengejan. "Tolong cepatkan, saya tak kuat," isak si ibu. "Jangan lihat ke belakang," teriak Rina panik sambil berjuang mengarahkan kepala bayi. Tiba-tiba, suhu ruangan menurun drastis. Nafas Rina keluar berupa uap. Lilin bergetar hebat, api menari seperti hendak padam. Pocong itu kini bergerak, melayang perlahan ke sisi tempat tidur. Ia menunduk, menatap si ibu yang kesakitan, lalu menatap Rina. "Aku ingin anakku." Bayi akhirnya lahir.
Teriakannya nyaring, sehat. Namun sang ibu mendadak lemas. Mulutnya membuka, darah muncrat dari hidung dan mulut. Detak jantungnya menghilang di monitor. Ibu, Bu, dengar saya. Rina mengguncang tubuhnya, tapi sia-sia. Pocong itu tersenyum senyap, lalu menghilang ke sudut gelap ruangan. Rina menangis sambil memeluk bayi yang baru lahir. Ia menoleh ke tubuh ibu muda yang sudah tak bernyawa. Kemudian, ia menyadari sesuatu. Di perut jenazah si ibu, bekas luka robekan terlihat bukan seperti jahitan biasa, tapi seperti dicakar dari dalam. Bayi itu terus menangis, dan di antara jeritannya, terdengar suara tawa wanita. Samar, menggema di balik dinding. Keesokan paginya, Pak Lurah dan warga datang ke klinik karena tak bisa menghubungi siapapun semalaman. Mereka menemukan ruangan berantakan. Lilin padam, alat berserakan, dan udara ruangan terasa pengap dan dingin, seperti baru ditinggalkan oleh sesuatu yang bukan manusia. Di ruang bersalin, mereka menemukan tubuh Rina. Ia terbaring di kursi pasien, tubuhnya membiru, matanya terbuka lebar menatap langit-langit. Tak ada luka, tak ada darah, tapi wajahnya jelas menyimpan ketakutan luar biasa. Di tangannya tergenggam erat sepucuk kertas, surat pengakuan bertanda tangan Ningsih. Aku yang membunuh Sumi. Aku tinggalkan dia karena takut. Bayinya mati karena aku terlalu panik. Aku sembunyikan semua. Tapi sekarang dia kembali, dan dia tak akan pernah puas. Di samping tubuh Rina, ada boneka kecil dan secarik kain bayi yang dibasahi air mata. Dan bayi? Tidak ditemukan. Warga mencari ke seluruh penjuru klinik, ke dalam lemari, ke ruang penyimpanan, bahkan ke bawah tempat tidur. Tak ada bayi. Tak ada suara tangisan. Tapi malam itu, satu warga yang lewat depan klinik mengaku mendengar suara ketukan. Dan suara bayi menangis, disusul tawa cekikikan yang menyayat telinga. Beberapa bulan setelah kejadian itu, klinik ditutup permanen. Warga desa enggan mendekat. Bahkan rumput tak mau tumbuh di halaman depan bangunan itu. Namun setiap malam Jumat Kliwon, dari balik jendela yang pecah, warga kerap melihat sosok berbalut kain putih berdiri diam menghadap luar. Di pelukannya, seolah ada sesuatu yang kecil, menggeliat, menangis. Tak ada yang tahu siapa bayi itu sebenarnya. Tapi mereka percaya satu hal. Sumi akhirnya menemukan anaknya. Dan siapapun yang mengganggu, akan menggantikannya.